Ya, ketemu kembali Mbah. Alhamdulillah masih diberi umur panjang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Gimana kabarnya? Harapan saya untuk mbak-mbak semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, murah rezeki, selalu sehat, awet ngomong anak putu ya Mbah. Kira-kira begitu. Untuk kali ini saya akan mencoba membersihkan evap yang ada di dalam sana Mbah. Akan saya coba buka, mudah-mudahan bisa Mbah ya. Untuk cara yang pertama, kebetulan saya punya evap ini kalau enggak salah itu sudah 6 tahunan Mbah ya, belum dibersihkan. Jadi mungkin di dalam sudah kotor sekali Mbah ya. Untuk cara yang pertama yaitu ini sudah saya bongkar juga sih Mbah, saya belum saya buka semua, yaitu dengan melepas ini Mbah ya. Ini dilepas dengan ini Mbah. Ini ada dua baut, sini dengan sini, dan ini dibuka Mbah, ditemani anak ragil Mbah. Ini juga, ini sapunya Boster Mbah ya. Saya kasih keluar dulu. Nah, aduh, kabelnya semerawut Mbah ya, belum saya rapikan ini. Di sini ada beberapa baut Mbah ya, kita akan coba lepas dulu. Tapi sebelumnya gelap Mbah ya. Bagaimana kasihnya lampu nih Mbak? Di sini ada dua selang Mbak. Di sini harus dilepas dulu Mbak ya. Di sini harus dilepas dulu. Ini selang ini dilepas, yang ini dilepas. Ada di ujung sana Mbak. Kita harus lepas dulu selang ini supaya kita enak untuk mengerjakan, dan ini tentunya. Oke Mbak, saya lepas dulu Mbak ya. Nanti dilanjut. Oke Mbak, sebelum dilanjut coba kita lihat gambar dari si evaporator itu sendiri. Kira-kira seperti ini ya untuk Taruna EV. Mungkin sama saja dengan karbu ya, untuk bentuknya mungkin sama saja dengan karbu, karena kebetulan yang saya bongkar itu Taruna EV, Taruna injeksi. Kayaknya sama saja, tidak ada bedanya ya untuk ini. Kira-kira begini, kayaknya untuk baut itu letaknya ada di sini 2, di sini ada 7 kalau tidak salah Mbak ya. Kebetulan ini kira-kira bentuknya begini Mbak ya. Saya dapat gambar dari salah satu sesepuh dari DTC. Kira-kira gambarnya seperti ini, yaitu bautnya ada di sini, di sini, di sini, di sini Mbak ya. Di sini satu, di sini, aduh, gambarnya hilang Mbah. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, sama saja Mbak ya. Saya urutkan seperti yang beliau tulis, 1, 2, 3, sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Kita coba bongkar dulu untuk baut yang sini, yang di sini, dengan yang di sini Mbak ya. Untuk ini letaknya di posisi setir sebelah kiri Mbak ya. Kita coba lepas dulu Mbak ya. Oke Mbak, dilanjut kembali ke sarang pitek. Untuk kunci yang dibutuhkan yaitu kunci 10 Mbak ya. Kunci 10. Kok gelap Mbak ya? Kunci 10 saya harus pakai senter Mbak ya. Untuk Banten harus pakai senter, slow sekali.
Yang dibuka yaitu ada baut di sana 2 Mbak ya, seperti yang kita bilang tadi. Supaya jelas, ada baut sini 2. Tidak kelihatan Mbak. Nah, ini ada baut 2 Mbak. Ini dengan ini, udah kelihatan Mbak ya. Ada baut 2 di sini. Kita buka dulu. Kalau yang tangannya kuat bisa pakai tangan Mbak ya. Nggak usah pakai kunci bisa. Ini saya buka pakai tangan. Dan untuk yang bagian sini Mbak, untuk bagian sini ada di dekat sini satu. Ini dilepas dulu supaya enak, dilepas dulu. Yaitu bagian di, nggak kelihatan Mbak. Ini satu, saya coba lepas dulu. Kalau tangannya kuat nggak usah pakai kunci Mbak. Tapi kalau dirasa tidak anu pakai kunci. Dilepas ini satu. Ada juga di sini satu Mbak. Kalau susah pakai kunci Mbak ya. Jadi kalau kuat tangannya bisa diputar pakai tangan saja. Buatnya seperti ini. Oke, kita lanjut Mbak ya di sebelah sana. Ini aduh, tunggu dulu Mbak. Oke Mbak, kita lanjut untuk caranya. Kita lanjut, ada 3 baut lagi Mbak ya yang harus dibuka karena sudah 1, 2, 3, 4, berarti 3 baut lagi Mbak ya. Tengah sana dengan pinggir sana 2. Untuk yang di tengah sana Mbak, bisa kita buka. Tidak bisa disorot Mbak ya, tidak bisa dipakaikan kamera Mbak ya. Karena tunggu dulu Mbak, nggak bisa Mbak, nggak kelihatan, harus. Nah, di situ ada baut Mbak satu. Cara membukanya kalau tangannya nggak kuat bisa pakai kunci yang begini, kunci 10, atau kuncinya diputar krek itu lebih enak juga mungkin. Saya menggunakan kunci begini saja, kunci 10. Dengan cara begini Mbak. Coba kita buka. Agak susah Mbak. Kira-kira begini bautnya. Kita lanjut lagi Mbak ya, di sebelah sana. Di sana ada 2 Mbak ya. Itu Mbak kelihatan ada 2 baut. Coba kita lepas Mbak. Agak susah Mbak ya. Ada 2 baut lagi. Kita lepas Mbak, pakai tangan saja Mbak ya. Pakai tangan saja Mbak. Sudah terlepas di bagian sini. Tinggal yang di bagian sana Mbak. Oke, sudah terlepas Mbak. Lumayan capek Mbak. Oke, sekarang kita lanjut dengan pembongkaran. Tapi sebelum pembongkaran, saya perlu semedi dulu Mbak. Kayaknya itu agak lumayan susah itu. Saya coba semedi dulu untuk menenangkan pikiran Mbak ya, supaya mudah nanti dalam membukanya. Oke Mbak, dilanjutin Mbak ya. Dilanjut sebentar. Oke, lanjut Mbak. Ada sedikit yang tertinggal tadi ya. Sebelum kita korek-korek,
sistem perkabelan harus kita lepas dulu mbak ya, seperti yang di sini harus dilepas. Ini juga mbak, supaya aman, ini kita lepas. Susah mbak kalau tangan satu, kita lepas. Nah, juga yang di situ mbak, yang blower ada kabel satu. Ini sebenarnya tadi dari awal mbak, proses dari awal kita lepas dulu dan kunci dalam posisi off, atau kalau mau lebih aman lagi cabut aki mbak. Kalau takut koslet atau bagaimana. Oke mbak, saya coba semedi lagi mbak. Ala ilaha illallah. Saya akan cari, kayaknya perlu dicungkil ini mbak. Ini harus dicungkil ini mbak. Harus dicungkil ini. Kayaknya ada semacam pengait dan perlu dicungkil. Oke, saya coba semedi dulu mbak. Oke, dilanjut mbak. Setelah mencari tahu ada satu bukan soket mbak ya, pengunci ya, atau pengancing di sini. Ini foto dari Om Joko siapa saya lupa, Joko Santen atau siapa saya lupa mbak ya. Beliau sudah pernah membongkar dan berhasil, walaupun beliau tidak membagikan secara real dengan penampakan video, tapi alhamdulillah bisa membantu kita semua tentunya dalam pembongkaran. Mungkin beliau lagi sibuk nggih. Ada satu pengunci atau slot di sini untuk membuka mbak ya. Kita coba tes buka, dia menghadap ke sini, berarti sedikit dicungkil mbak ya. Ini dari arah depan, dari arah belakang. Kita harus buka dulu ini baru bisa ditarik mbak ya. Kalau tidak salah dia tarik ke arah kopling mungkin ya, jadi kopling sambil ditekan supaya bisa mengeluarkan ini untuk kita kasih bersih dan membersihkan yang di atasnya mbak ya. Oke, kita coba mbak ya, mudah-mudahan bisa. Oke mbak, kita lanjut. Ini agak susah mbak ya, bukanya agak susah, itu di sana. Jadi kita prosesnya sambil kita cungkil, sambil kita geser mbak. Ini sambil kita geser, sambil kita cungkil, sambil kita geser mbak ya. Oke, saya coba dulu mbak ya. Oke, coba saya tapi tidak bisa kalau dengan kamera mbak, tidak kelihatan kalau dengan kamera. Bagaimana saya mengatur kamera? Nah, coba saya dulu mbak ya. Oh iya, supaya enak ditaruh senter mbak, ditaruh senter di sini menghadap ke sana, jadi kelihatan nanti. Oke, ini sudah saya geser sedikit mbak. Jadi nanti kalau mau geser yang ini mbak, kopling ini harus ditekan, sambil ini digeser, saya tarik. Ini sudah bisa mbak ya, cuman bagaimana mbak ya, saya tidak bisa megangin sambil narik mbak, nahan megang kamera sambil narik tidak bisa mbak. Untuk nariknya kalau saya pakai begini, gimana mbak ya? Ya Allah, udah gusti kayak ram buat tenggo dari video konco-konco. Iki piye iki sih arep toko kamera iki. Ora ketok. Ngene. Ora ketok. Saya pause dulu mbak ya. Ini sambil dipegang, sambil narik-narik ini mbak. Tapi saya ndak bisa kalau sambil pegang kamera. Saya bagaimana ya? Saya bukan YouTuber mbak, jadi ndak punya apa itu dudukan kamera itu apa? Tidak ada yang begitu mbak. Ini kayaknya bisa nih.
Jangan satu susah mbah, karena ada perlu mbah ingat. Di sini ada pengait. Nah ini ada pengait. Ada pengait juga. Jadi sebenarnya tidak lama ini, cuman supaya sampean panjenengan tahu proses keluarnya. Nah, sudah keluar mbah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, akhirnya bisa keluar juga mbak ya. Kira-kira begini mbak, sudah bisa keluar. Ini untuk apa ya? Ya, untuk tahap berikutnya sebentar mbak ya. Saya ambil nafas sambil minum air putih dulu mbak ya. Saya tak ngerokok dulu mbak, supaya ide-idenya bisa muncul. Ya, saya pause dulu mbak ya, nanti dilanjut lagi. Nih bikin boros baterai, ini lampunya nyala terus ini. Nah, saya kasih mati dulu. Oh ya, sekali lagi mbak ya, kalau enggak kelihatan pakai senter, karena di ujung sana nanti kita harus menyenteri yang di dalam. Kira-kira begitu mbak. Oke, dilanjut sebentar mbak ya, saya tak ambekan di sini. Oke, kita lanjut mbak untuk melepas yang di sini, untuk membersihkan yang di dalam. Kisi-kisi yang di dalam kita harus membuka ini. Untuk kipas nanti kita bersihkan belakangan saja. Di sini saya perhatikan ada klem ini mbak, 1 2 3, 1 2 3. Di sebelah sana juga ada 3 mbak. Dan di sini saya melihat ada 2 baut. Ada 2 baut ini mbak, yang di ujung sini sama di ujung sana. Sebentar mbak ya, saya buka dulu bautnya. Baut yang sana susah dibuka mbak. Baut yang ujung sana susah dibuka. Untuk membuka ini, oh ya mbak, kalau buka baut nanti dikumpul dulu mbak ya bautnya ya, jangan sampai tak jajar. Dan untuk mencungkil ini cukup, buka ini cukup dicungkil saja mbak, cukup dicungkil saja. Tapi hati-hati nanti loncat. Cukup dicungkil saja begini. Nah, sudah terlepas. Di sini juga tambah lari sini juga. Awas mbak, hati-hati mbak ya, jangan sampai lari, loncat dan hilang. Kalau pakai tangan tidak kuat mbak. Aduh, alhamdulillah masih ketemu. Bukan. Untuk jongkel hati-hati mbak ya, jangan sampai terbang. Oke, saya lanjut mbak ya. Saya lanjut cara bukanya. Ini juga bisa dibuka sudah. Yang di sana setengah mati dibuka mbak. Dol enggak tahu bautnya enggak mau keluar. Saya coba kasih keluar dulu. Susah dibuka mbak. Sudah saya buka mbak. Coba saya perhatikan. Wah, masih bersih mbak. Kalau tahu tidak saya buka mbak, masih bersih. 6 tahun ini mbak. 6 tahun belum terakhir dikasih bersih 6 tahun lalu. Bukanya gampang mbak ya, setelah dibuka, karena ada baut tadi jadi susah. Oh alah, ini sensornya mbak, sensor termostatnya.
termistornya di situ, dapat di sini. Oh begitu. Saya punya begini mbak, ini masih ori atau bagaimana ini? Basah. Oke, kita buka mbak. Kita buka, kita tarik. Susah ditarik mbak. Enam tahun masih bersih mbak. Ini apa ini? Di mana tempatnya dan ini apa? Ini di mana tempatnya, Mbak? Kayaknya ini di atas, Mbak. Oh, di sana. Ini begini. Saya nyari ini tempatnya di mana, Mbak? Ini tempatnya ini di mana ini? Oh, di sini, Mbak. Di sini tempatnya, dan di sini untuk pengunci kah? Di sini ada nih kah? Ya kira-kira begitu mbak. Untuk langkah selanjutnya saya ambil napas dulu mbak. Ini bongkarnya lumayan susah. Saya kira kotor mbak. Atau coba saya ikut dari bawah. Ah, enggak kotor mbah, masih manyus, mbah, belum kotor. 6 tahun padahal tidak pakai saringan mbah, tidak pakai filter udara, masih bersih. Padahal pinggir jalan loh mbah, tapi tetap dikasih bersih mbah ya, walaupun sudah masih kelihatan bersih, tapi tetap bersihkan. Oke mbak ya, saya coba ambil napas dulu, nanti dilanjut mbak. Oke. Jadi begini mbak, sebelum melepas yang di sini tadi, nanti kalau panjenengan mau lepas, sebelum lepas ini, saya sarankan menyiapkan baki dulu mbak ya, baki dulu untuk persiapan taruh di sana. Untuk jaga-jaga kalau masih ada air di sini, mungkin kita baru bepergian atau apa, ada air di sini mbak. Jadi setelah kita lepas langsung kita sodori ini mbak, supaya tidak kayaknya begitu saja mbak. Mungkin sedikit dibersihkan saja ini, karena saya lihat masih cuma di belakang agak kotor sedikit mbak, harus dikuas-kuas sedikit. Kayaknya itu saja mbak. Tapi ngomong-ngomong, nanti ini air buangnya kemana nanti ini? Lebar kemana-mana nanti ini mbak. Oke, kayaknya itu saja mbak. Nanti dilanjut lagi mbak ya, nanti coba dilanjut lagi. Lanjut mbak.
istirahat tadi ya. Untuk membersihkan yang di sini mungkin tidak saya akan videokan Mbak ya. Intinya begini, untuk bersihkan di sini buat teman-teman dan Mbak semua mungkin bingung bagaimana membersihkannya. Itu saya kebetulan kan ada semprotan untuk burung Mbak, untuk kasih mandi burung. Saya pakai itu. Pakai itu bisa juga. Untuk membersihkannya saya pakai itu. Begini Mbak. Pakai begini. Ini bisa dipompa ini. Bisa disetel-setel juga. Nah, pakai begini Bang untuk membersihkannya. Kalau ini bisa dikompa kan enak. Atau kalau ada kompresor mini bisa sesekali di kompresor. Kebetulan saya ada kompresor mini Mbak. Lalu beli bekas, bisa sesekali di sambil dimain-mainkan begitu di dalam sana. Untuk segi pembersihan di dalam kayaknya itu saja Mbak ya. Untuk pembersihan di bagian dalam. Untuk pembersihan di bagian kipas di video enggak Mbak ya. Untuk di bagian kipas cara bukanya kayaknya simpel Mbak ya. Atau nanti dibikinkan video lagi supaya komplit Mbak. Oh ya, nanti lah Mbak kalau sempat dibikinkan juga untuk video di bagian pembersihan di blowernya. Ayo Mbak, itu dulu Mbak ya. Saya coba bersihkan dulu. Kalau saya video jelas nggak bisa Mbak. Harus 2 orang, dan itu pun kalaupun 2 orang pun kayaknya sempit tempatnya. Jadi kayaknya susah. Nah Mbak, kayaknya itu saja Mbak. Nanti dilanjut lagi Mbak ya. Oh iya Mbak. Aduh. Kayaknya mungkin masalahnya saya punya bersih Mbak. Masalahnya saya punya bersih, jadi saya tidak apa ya, saya tidak bongkar semua. Buat teman-teman yang barangkali mau, mungkin yang di belakang ini, kalau yang di belakang sini, kalau kita intip kotor sekali atau bagaimana, bisa dibersihkan pakai kuas. Dan barangkali kalau kotorannya banyak atau bagaimana, bisa dengan cara membongkar ini Mbah, karena di sana saya lihat ruangnya luas kalau ini dibongkar. Jadi untuk arah air barangkali yang kesulitan bisa lewat sini. Ini dibongkar juga, tapi ini tidak perlu dibongkar, bisa dibuka ini, buka bagian AC, nanti selang bisa dari situ kalau mungkin kesulitan. Karena ini bisa dibuka sebenarnya Mbak, cuma saya tidak buka karena saya punya tidak kotor sekali. Mbak perhatikan itu bersih ya, jadi tidak perlu saya bongkar. Dan di belakang pun saya intip bersih Mbak, saya intip ada kotoran sedikit. Padahal 6 tahun loh Mbak, kalau mau dibilang kipas nyala mobil, nyala AC Mbak. Baru posisi lokasi saya di pinggir jalan ya juga iya. Baru apalagi Mbak ya, baru tidak saya pakaikan, tidak ada filter. Mungkin ini nanti tidak saya pasangkan filter, karena filter juga terlepas dari mengurangi debu masuk, filter juga menghambat udara Mbak. Filter di situ juga menghambat aliran udara yang masuk. Jadi mungkin saya tidak pasangkan filter, tapi buat teman-teman yang mau pasangkan filter ya monggo dipasangkan filter juga tidak apa-apa, lebih bagus karena kotoran bisa tersaring untuk masuk ke dalam. Tapi efeknya jelas ada, karena terlepas dari itu ya ada efeknya. Anginnya mungkin kurang kencang karena tertahan oleh filter. Kayaknya itu saja Mbak ya, mungkin ini tidak perlu saya bongkar.
karena saya lihat saya punya bersih, jadi kalau mau dibongkar bisa ini, karena ruangnya juga luas ya. Karena kalau dibongkar juga terlepas dari itu sedikit resiko ya, ini bisa bergerak ya, ini bisa bergerak karena ini terlepas dari dia besi begini, dia juga untuk pegangan yang di sini, jadi sedikit berisiko kayaknya untuk bongkar ini buat teman-teman yang mau bongkar. Jadi kalau memang mungkin mau bisa dilepas ini saja, ini dilepas, ini kalau dilepas bisa, terus nanti disemprot dari atas. Kalau memang susah dilepas, ini dilepas, double din dilepas bisa disemprot nanti dari sini airnya, selangnya masuk dari situ. Kalau dari sini kesulitan, kayaknya itu saja Mbak ya. Ini kayaknya sudah bersih nih Mbak, sudah kinclong ini. Iya sedikit lagi Mbak. Oke Mbak, lanjut Mbak ya. Oh iya Mbak, untuk membersihkan yang di dalam sana saya menggunakan molto. Dan untuk Mbak semua, khususnya yang mungkin tinggal di area apa ya, yang sumurnya mungkin banyak mengandung apa ya, karat kira-kira begitu ya, saya sarankan jangan menggunakan air sumur Mbak ya untuk membersihkan yang di sana. Jangan menggunakan air sumur, gunakanlah air pump. Atau kalau tidak, kan ini untuk mencuci yang di dalam itu tidak perlu air banyak Mbak, tidak memerlukan air yang terlalu banyak, bisa menggunakan air galon supaya tidak, airnya nanti tidak ngefek ke apa ya, ngefek ke baik besi ataupun aluminiumnya sana. Saya sarankan jangan menggunakan air sumur kalau daerah Panjenengan itu apa ya, banyak mengandung karat. Seperti yang saya tinggali ini, di sini mengandung banyak karat, jadi saya tidak memakai air sumur atau air dap, saya menggunakan air pump kira-kira begitu. Dan satu lagi Mbak, untuk yang di belakang itu yang mau membersihkan pakai kuas harus dipotong seperti ini, karena kalau terlalu panjang tidak bisa membersihkan, jadi harus dipotong seperti ini. Jadi nanti kalau membersihkan enak, bisa dipegang begini sambil membersihkan begitu, dengan sesekali disemprot pakai ini, atau kalau ada kompresor pakai kompresor biar bersih Mbak ya. Kayaknya itu saja ya Mbak untuk tips membersihkan itu, nanti dilanjut lagi untuk kelanjutannya. Oke Mbak, saya stop dulu Mbak ya, saya pause dulu Mbak. Jadi begini Mbak ya, selagi ada momen saya rekam Mbak ya. Jadi untuk membersihkan seperti ini, bisa dari arah belakang sini, tangan masuk ke sini, tangan kiri masuk ke sini bisa, atau bisa menggunakan tangan kanan. Ini dipotong begini Mbak ya, dipotong begini. Ini kita punya tangan walaupun kita di posisi sebelah kiri Mbak, bisa menjangkau di ujung sana, bisa menjangkau di ujung sana, kurang lebih nanti begini. Jadi kita bersihkan begini. Ini Mbak, saya punya tidak kotor Mbak, karena bersih, jadi tidak kentara. Jadi sekali dicelup begini, dibersihkan begini, gitu Mbak. Masalahnya tidak kelihatan kotor. Ini kelihatan kotor. Ininya yang ini enggak baru masalahnya Mbak, lama jadi kelihatan kotor. Tapi di sini enggak anu kok. Bisa, kalaupun ada kotorannya Mbak, bisa kita kasih bersih dengan cara begini saja. Dengan cara begini itu sudah bersih. Sudah bersih Mbak. Bukan bersih lagi, bersih sekali Mbak. Kita di posisi kalau di sebelah posisi sana agak susah Mbak. Kita di posisi sebelah kiri pun bisa kok. Kita kasih bersih. Mungkin ada yang ragu tidak sampai di atas, no. Ini bisa masuk sampai di atas Mbak. Bisa masuk sampai di atas. Bisa kok. Ini sekuas ini bisa menjangkau di atas sini. Bisa menjangkau di atas sini. Kalau yang di sini kayaknya jarang kotor Mbak. Ini sapunya enggak kotor, ini mungkin lantaran di sebelah sini. Yang di sebelah sana yang penting Mbak. Yang di sini mungkin kotor sekali. Tapi sapunya tadi saya intip enggak kotor Mbak ya. Saya tidak bisa kamera karena susah.
Kayaknya itu saja Mbak, saya pause dulu ya, nanti dilanjut lagi. Oh iya Mbak ya, saya coba semprot pakai kompresor Mbak ya. Susah kalau dengan pegang kamera Mbak. Ini angin sudah bisa tembus ke sana. Kalau saya pakai tangan, angin sudah tembus ke sana bagus Mbak. Jadi saya bisa pastikan 99% bersih lah, sudah bersih ya, kira-kira begitu Mbak. Nanti saya lanjut lagi. Coba tes kita nanti pakai kamera Mbak, sudah bersih apa belum Mbak? Karena kalau saya ndak bisa, saya sambil nyonting ndak bisa. Kita lihat. Kelihatan tidak Mbak? Coba kelihatan enggak Mbak ini Mbak? Untuk cara bukanya ini Mbak, ini ada baut 4 Mbak ya, 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4, bisa dibuka di sini. Iya, 4. Nanti di ujung sana Mbak ada pengunci untuk melepas blowernya Mbak ya. Oke, saya stop dulu sampai di sini dulu Mbak ya. Ini Mbak ya, sudah saya buka semua. Ini untuk sirkulasi pendingin Kak. Ini jangan kebalik Mbak ya, pasangnya nanti begini ya, begini atau begini tadi, saya lupa. Intinya ini jangan dipasang di sini, jangan dipasang di sini, ini pasangnya di sini, kira-kira begitu Mbak. Ini sudah saya, ada pengunci juga di sini Mbak. Ini ada pengunci, juga di sini. Ini ada pengunci juga 2, 1 di sini, ini di sini. Oke, saya buka dulu Mbak ya. Oke Mbak, sudah saya buka penguncinya. Coba kita tes buka. Ya kira begitu Mbak. Wah, sudah berkarat Mbak, sudah berkarat. Ini maunya saya ganti punyanya Karib, nggak bisa ya karena dia dinaulakar. Ini ada pengunci Mbak ya, harus dibuka juga ini untuk melepas kalau mau dicuci. Ini sudah bisa dibuka, misalkan kalau nyuci ini dilepas saja Mbak, dilepas saja supaya tidak berkarat motornya nanti. Ini sudah berkarat saya punya Mbak. Oke Mbak, saya coba buka dulu, nanti dilanjut lagi guys. Alhamdulillah Mbak, sudah bersih, sudah saya cuci bersih kanan kiri. Tadi Mbak, waktu saya putar ininya, itu tadi agak sedikit seret tadi. Jadi solusinya di ujung sini sama ujung sini saya kasih bersih dengan 4 WD. Saya kasih bersih dengan 4 WD dan saya coba putar. Saya coba putar, sudah enak Mbak. Tadi agak sedikit seret tadi. Tapi alhamdulillah sudah laju. Artinya kayak tidak ada beban. Kalau tadi masih agak sedikit seret, ya mudah-mudahan nanti bisa tambah
manis lah mbak untuk pengisapannya ya. Kayaknya untuk ini sudah mbak ya, untuk ini sudah saya kasih bersih. Lanjut apa lagi ya, yang di sana sudah, yang di sini sudah, mungkin tinggal pemasangan mbak ya. Kita lanjut lagi dengan apa ya, pemasangan ya, dengan pemasangan. Tapi sebelum itu kayaknya saya pending dulu sebelum pemasangan, karena ada sesuatu yang saya pikirkan di balik ini semua. Saya buka itu ada tujuannya. Ini akan saya coba pikirkan. Kalau saya lihat ini nanti kita lihat di bagian-bagian komponennya, karena kemarin sempat saya cari bagian-bagian komponennya, karena supaya ke depan tidak lagi susah perlu bongkar-bongkar lagi. Oke mbak, kayaknya itu saja dulu, nanti dilanjut lagi mbak ya. Oke, sip. Ini salah satu komponen mbak, barangkali nanti ada yang punya mbak baik, ada yang rusak. Saya ini di anu mbak ya di luar rumah ini, pinggir jalan. Komponennya kira-kira begini mbak. Untuk ukurannya mbak ya, saya biar jelas. Kayak resistor apa ini? Kok harus di dalam? Kok harus di dalam tempatnya gitu. Berarti dia memonitoring AC juga kah, atau bagaimana? Kira-kira begitu mbak. Ini saya bikin video sekalian, barangkali nanti akan mengambil sampel N4D NML N4D HML. Kira-kira itu mbak ya. Oke mbak, saya lanjut lagi. Alhamdulillah ini sudah saya pasang kembali mbak. Tapi ada sedikit kesalahan di sini saya mengerjakan dalam pembersihan ini. Di sini saya perhatikan dan saya lihat, seperti mbak-mbak teman-teman semua lihat, di sini ada hitam-hitam ini. Ini tadi pas saya buka posisinya ini tertutup. Posisinya ini tertutup semua, buat teman-teman yang nanti mau bongkar ya. Posisinya ini tadi tertutup semua. Setelah saya bongkar, rupanya ini sudah apa ya? Ini saya tidak tahu ini berbahan apa ya? Kayak berbahan, dia itu lembek mbak, ini lembek sekali ini. Lupa ini tadi tidak saya kasih bersih, dan posisi sudah terpasang. Ini tadi lupa. Jadi buat mbak semua, nanti kalau mau bersihkan ini sekalian waktu proses mencuci, ini tadi saya cuci tapi saya tidak saya bersihkan. Harusnya ini dibuang. Dan nanti untuk menutupnya, untuk menutup ini bisa kita gunakan model begini mbak. Ini dilem ke sini, model begini yang bolak-balik begini langsung. Tapi kayaknya kalau bolak-balik nanti mungkin pasangnya susah mbak ya. Kalau posisinya bolak-balik mungkin nanti pasangnya susah, kemungkinan enggak lah. Dan untuk yang di sini gunakan yang lebar mbak, yang ukuran begini. Nah nanti posisinya begini, nanti akan saya bikin. Tapi bagaimana ya ini nanti ya, nanti saya coba mbak. Intinya ini harus tertutup mbak, supaya baut-baut di sana, karena di sini saya lihat tidak ada lubang. Ini tempatan di sini tidak ada lubang, baik kanan atau kiri tidak ada lubang. Kemungkinan tujuannya ini tutup supaya baut yang di dalam itu tidak berkarat mbak, mungkin begitu. Ya kira-kira begitu dulu mbak ya. Saya kasih bersih dulu, nanti dilanjut lagi. Jadi kira-kira begini om, kira-kira begini untuk penampakannya. Seperti yang ini
ada masing-masing ada diberikan lubang. Kenapa saya bikin seperti ini? Dan untuk pemasangannya nanti jika mungkin agak kesusahan, ini tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Ini kan bisa dilepas ini supaya melengket, tidak usah dilepas, tidak apa-apa. Ini kalau pemasangannya mungkin susah karena dia posisinya di dalam kan, tapi kalau sekiranya mudah, bisa kita lepas ini, jadi lebih bagus lagi. Kalau masalah pemasangan mungkin kalau tukang servis AC akan dilepas langsung karena posisinya kan dia akan pasang di maksudnya leluasa pasangnya, karena posisinya freon kan diambil, jadi dilepas dia punya jalur yang dari depan itu, jadi enak masangnya. Tapi kalau kita kan enggak leluasa, jadi mungkin nanti ini ya nanti dilihatlah di posting, bikin video lagi nanti pemasangannya. Kalau sekiranya mudah ini saya lepas, jadi akan lebih bagus lagi. Tapi kalau sekiranya susah, biar saja posisi begini. Kalau posisi dipasang begini kan licin om, agak licin. Jadi kalau posisi ada ininya, atau mungkin supaya ditaruh bedak ya, supaya tidak melengket. Karena kalau melengket otomatis nanti disorong susah kalau melengket dengan yang di dalam. Kira-kira seperti ini om. Dan nanti kalau mungkin bisa dilepas, yang di tengah ini, khusus yang di tengah ini ditambahkan solasi model begini, atau yang kecil, mana yang kecil ini di bagian tengah ini kan ini kan bisa masuk mungkin air atau apa ya, kira-kira begitu. Nanti kalau sudah di proses pemasangan nanti dibikin video lagi ya. Dilanjut lagi mbak. Jadi begini mbak, sebenarnya kalau untuk masalah AC saya ada busol lewat mbak, ada busol lewat. Jadi kalau untuk masalah AC kotor itu saya memang curiga, kalaupun ada tidak terlalu banyak, karena saya rasa untuk kedinginannya itu juga masih dingin. Terbukti saya bongkar cuma ada kotoran sedikit begitu loh mbak. Jadi alasan saya untuk membongkar ini ada, selain untuk membersihkan, melihat posisi dalam maksudnya posisi komponen yang berada di dalam box ini mbak. Seperti yang kita lihat ini ada pengunci mbak, ini lihat seperti ini, ada pengunci yang kita buka tadi, itu pengunci yang dia akan dapat di sini, dia akan dapat di yang di sini. Jadi sebenarnya gini, coba saya pasang mbak ya, ini kurang lebih posisinya juga mungkin seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi coba kita pasang. Nah kira-kira seperti ini posisinya mbak, kira-kira posisinya seperti ini. Nah, di sini saya membongkar itu bukan tanpa tujuan mbak ya, selain membersihkan itu ada tujuan. Bagaimana caranya saya bisa membersihkan ke depannya tanpa harus membongkar begitu loh, kira-kira begitu mbak. Mungkin dengan semprotan kompresor atau mungkin semprotan cairan yang mana bisa memudahkan. Saya sempat berpikir begini mbak, tadi akan saya lubangi di area sini atau sini, terus menyemprotkan suatu cairan atau apalah supaya bersih. Tapi di situ saya sendiri belum bisa melihat posisi komponen yang ada di dalam, termasuk dari si motor itu sendiri. Saya melihat lubangnya bagaimana, posisinya bagaimana, posisi
pendinginnya bagaimana begitu. Dan setelah saya lihat-lihat di sini mungkin akan saya lubang di area sini, Mbak. Seperti kita lihat di sini, ini ada lubang kecil. Ada 2 lubang kecil di area sini dengan di area sini. Ada 2 untuk pembuangan air AC yang menuju ke depan, Mbak ya. Itu kalau air menetes itu di situ. Tapi menurut saya waktu saya buka tadi di bak ini itu masih ada air begitu. Jadi dia tidak terbuang penuh karena ada di sini. Di sini yang coakan paling dalam di sini, karena di sini tadi ada sedikit juga kotoran-kotoran. Sebelum saya cuci di sini tadi ada sedikit kotoran-kotoran yang mungkin tujuannya untuk menyimpan kotoran-kotoran sisa itu di coakan ini. Kalau yang dari sini dia akan mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Ada 2, Mbak ya, coakan di sini dan di sini. Mungkin besok akan saya bikinkan lubang, Mbak. Untuk sekarang mungkin belum bisa, Mbak ya. Di sini nanti ini posisinya begini. Kalau saya bikin coakan di sini, untuk mungkin pembersihan atau apa, mungkin saya mungkin posisi nanti menyemprotkan atau apa itu sedikit susah karena di atas ini tuh sudah banyak ruangannya tuh sempit, Mbak. Ruangannya tuh sempit di atas ini, itu di atasnya tuh ruangannya sempit. Tapi jika ini posisinya miring begini, Mbak, miring begini, waktu terpasang miring begini, jadi nanti mungkin akan saya coak nanti dari sini atau mungkin dari sini akan saya lubang panjang luas, saya coak, dan nanti mungkin akan saya ganti dengan akrilik atau apalah untuk mengganti tutup ini. Dengan tujuan ke depan kalau kita mau membersihkan yang di dalam sini, maksudnya membersihkan di pendinginnya yang mungkin kotor atau apa karena debu, kita kalau ada lubang di sini tidak terlalu susah, Mbak. Kalau cuma saya lubang itu mungkin kurang leluasa. Ya bisa, tapi menurut saya kurang leluasa dan kurang bagus begitu. Kurang apa ya? Tidak bebas, ruangnya kurang bebas. Tapi kalau dengan saya memotong di sini dengan di sini, itu nanti ruangnya jadi bebas. Nah, nanti untuk penutupnya mungkin kita tutup, bisa mungkin ya nanti dilihat bagaimananya. Bisa mungkin saya sistem lem lem tembak, ditembak dulu lem begini, begini, baru dipasang akrilik. Bisa juga begitu, atau bisa juga dengan lem begini. Jadi dipasang keliling begini baru ditempel akrilik, atau dengan sistem ditempel begini juga ditambah baut, mungkin 1 2 3 4 5 6, mungkin bisa begitu. Nanti saya akan aplikasikan begitu, Mbak. Kalau mau dibilang ekstrim ya ekstrim, karena kita harus merusak box yang ada di sini supaya ada pembuangan. Satu contoh mungkin yang mungkin ada sedikit ekstrim yang di situ sebagai penyelamat itu contoh print, Mbak. Di rangkaian print itu ada juga namanya pembuangan tinta, yang mana dia akan dibuang di box, bagian box paling bawah, yang mana nanti dia akan menjadi bumerang bagi si print itu sendiri jika dia mengalami kepenuhan begitu, Mbak. Jadi di situ kita harus bikinkan pembuangan lubang. Jadi kita bikinkan pembuangan sendiri begitu. Itu kan semacam tips untuk supaya aman begitu. Jadi di sini saya juga akan menerapkan kurang lebih ya ekstrim begitu. Ini saya akan lubang semua dengan tujuan nanti kalau pun kotor mungkin bisa kita intip, bisa kita senter. Kalau kita lepas dengan catatan bisa kita semprot mungkin air yang mungkin tidak terlalu deras. Setelah itu disusul dengan kompresor, semprotan kompresor atau apalah dengan tekanan angin. Di sini kayaknya akan lebih bagus, Mbak, karena di situ saya
memang kalau mau dibilang sistemnya ekstrim ya ekstrim, merusak ya merusak, tapi kan merusak bukan berarti tanpa tujuan kan begitu Mbak. Karena di Daihatsu Taruna ini memang tidak bisa dipungkiri, untuk saya sendiri waktu terakhir itu bahkan saya punya kompresor itu kan kasar suaranya, itu saya ganti lahernya, saya ganti laher, katanya tukang AC lahernya rusak. Nah tapi setelah diganti bunyi itu masih ada begitu loh Mbak, bunyi itu masih ada. Dan sempat saya tanya, cuman ya sudahlah, lupakan saja kalau untuk masalah itu. Saya sempat kecewa, tapi saya untuk pengalaman saja lah Mbak, bunyi kasar itu bukan berarti dari laher, saya tidak tahu. Yang jelas kemungkinan itu dari kompresornya yang memang sudah kasar. Makanya saya biarkan dulu kasar, nanti kalau sudah baru saya ganti baru Mbak untuk kompresornya. Ya tidak kasar-kasar sekali, tapi menurut saya kasar. Jadi sempat saya tanya berapa kalau membersihkan ini begitu. Kalau membersihkan yang di dalam ini diminta tarifnya itu 350 untuk membersihkan ini. Di luar apa itu Mbak? Freon. Enggak tahu freonnya berapa, saya enggak tahu, saya tanyakan untuk freon. Saya cuma tanyakan untuk membongkar ini berapa, 350. Kan begitu. Jadi kalau 350 untuk membersihkan ini kan tidak sedikit Mbak, itu lumayan banyak untuk saya loh. Nah karena 350 itu kalau kita belikan beras itu dapat banyak loh Mbak, bisa makan 1 bulan kita sebelumnya. 1 bulan lebih. Jadi saya mencari solusi, baik dari browsing YouTube atau mana, saya itu tidak menemukan untuk Taruna nih Mbak. Baik membukanya pun saya tidak ada saya dapat cara membuka dalam versi video itu, saya belum dapat untuk membuka dalam versi video dalam posisi terpasang ya, dengan catatan tidak membuang freon, rata-rata membuang freon yang ada. Jadi kesimpulannya termasuk ribet karena saya buka sendiri pun seperti panjenengan lihat itu lumayan ribet. Sebenarnya tidak ribet sih, kalau sudah tahu selaknya mungkin tidak ribet. Tapi kedepannya bagaimana supaya kita itu tidak dibikin ribet begitu loh Mbak. Tidak dibikin ribet. Kalau untuk saya singgung, kalau mau salah saringan, kalau mau dipasangkan saringan itu yang di sini Mbak, saringan kanan kiri filter itu bagus Mbak. Bagaimana ya, tetap ada efeknya dalam beberapa kasus kostum atau modif, itu tetap ada efek. Kalau dipasang saringan atau filter itu bagus karena kotoran dia akan tersaring dan tidak terbawa masuk. Ada terbawa masuk tapi tidak terlalu banyak, kira-kira begitu Mbak. Sampai di mana tadi Mbak? Tadi sempat saya pause. Jadi fungsi untuk saringan atau filter di sini itu ini bukannya bagaimana Mbak ya, artinya kalau mau dibilang dipakai filter bagus dari segi, kenapa saya bilang bagus Mbak, karena untuk dari segi kebersihan dari si ruangan ini akan terjaga, termasuk di pendinginnya dia akan terjaga kebersihannya. Tapi efeknya bagaimana? Apakah ada? Tetap ada efeknya. Yang jelas pengisapan akan berkurang. Pengisapan di sini akan berkurang karena sedikit terhalang. Mbah perlu perhatikan di sini juga ada ya, di sini juga ada, di sini juga menghisap di sini. Kalau masalah filter mau dipasang, mungkin jangan hanya di sini Mbah. Di sini ada, di sini juga ada Mbah. Di sini angin itu bisa lewat sini, bisa lewat bawah sana Mbah. Nah, bisa lewat sini, bawah sini. Ini juga menghisap ini. Di sini juga menghisap, begitu loh Mbak. Jadi kalau cuma pasang filter di sini, apakah ada efeknya? Ada, tetap ada. Setidaknya akan sedikit terjaga kebersihannya. Tapi ini luas loh Mbak. Ini juga luas loh. Ini luas. Yang di sini nih Mbak, luas ini. Ini lubang luas ini Mbak. Lubang luas ini. Ini menghisap juga ini. Di sini menghisap juga ini, tertarik juga ini. Ini harusnya ditaruh filter juga. Tapi ya
tetap juga ada efeknya, artinya sedikit mengurangi kotoran yang masuk. Tapi ya itu apakah ada efeknya? Otomatis sedikit terhambat untuk udara-udara yang dari sini terhambat. Jadi mungkin sedikit terhambat, itu saja efeknya. Dia akan fokus di udara yang di sini. Tapi perlu diketahui udara yang dari sini itu setidaknya terjaga, walaupun tidak dipasang yang di sini, tidak dipasang apa Mbah, filter, karena posisi di sini kan di tengah-tengah mesin Mbah, jadi agak sedikit terjaga. Kalau di sini loss debu, biasanya mungkin debu dari kaki yang di sini atau kaki yang di sini, itu biasanya kan itu. Tapi setidaknya terjaga dengan pemasangan filter. Lanjut yang tadi Mbah, lanjut yang tadi yang seperti saya bilang tadi. Kenapa kok saya rencana saya mau lubang di sini dengan ukuran yang besar? Karena untuk itu tadi Mbak ya, supaya kita membersihkannya lebih leluasa, mungkin dalam segi meniupkan tekanan angin atau apa, memasukkan suatu cairan air atau sabun air atau apalah, itu setidaknya di sini jadi leluasa. Satu itu. Mungkin ada yang tanya, nanti airnya kena apa, kena bagaimana? Nanti di sini begini Mbak, ini rencana saya nanti. Ini lubang kan, ini ada di sini Mbak. Ini ada lubang, ini ada lubang. Tapi menurut saya ini di sini masih ada air, masih ada juga air yang tersimpan di sini. Jadi nanti mungkin akan saya lubang saya tambah lagi 2 lubang di sini dengan di sini. Mungkin nanti kalau posisinya begini, mungkin saya tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini. Kalau tidak di sini, di sini. Yang jelas kalau dari sini tidak bisa. Tidak bisa karena ini posisinya tertutup begini. Tidak bisa kalau dari dalam sini, tidak bisa. Mungkin dari sini atau dari sini. Mungkin dari sini Mbak ya. Kalau di sini tempatnya kecil. Saya akan bikin lubang di sini dan saya akan bikin lubang di sini. Dengan tujuan nanti membuang kotoran-kotoran setelah kita menyemprotkan cairan atau cairan baik air ataupun cairan apalah, jadi nanti akan terbuang di sini. Karena kalau kita andalkan yang di sini, jelas dia tidak akan keluar semua Mbak, karena di sini posisinya itu di atas Mbak, seperti Mbak lihat itu posisinya itu masih di atas, bukan di bawah. Ini di atas, jadi ini akan air atau apa akan mengumpul di sini kan. Jadi saya akan bolong ke sana atau lurus ke sana. Jadi supaya nanti kalau kita semprotkan cairan atau apa, dia akan keluar dari sini. Itu kalau keluar airnya yang lari ke sini. Ada lagi 2 lagi akan saya bikinkan di sini Mbak, di kompresor. Dan tentunya kalau kita mau menyemprotkan harus nanti mungkin posisinya harus menyala kompresor. Ini kok kompresor apa? Dinamo ini. Mungkin saya posisi menyemprotkan posisinya harus menyala. Karena begini, nanti juga akan saya lubang di sini Mbak. Di sini akan saya lubang untuk jaga-jaga barangkali airnya lolos. Dan ini posisinya begini, mungkin kita semprotkan dari sini terus ke atas sini, lolos, mungkin airnya ada yang ke sana dan lolos masuk kemari, dia akan dibuang di sini. Sebenarnya kalau cuma cairannya sedikit, dia mungkin tidak akan sampai di sini Mbak, tidak akan sampai keluar, dia akan tersedot, terbuang langsung kalau posisinya menyala Mbak ya. Kalau cuma airnya sedikit loh, itu langsung akan dan ini sifatnya air tidak usah khawatir kalau cuma cairannya sedikit, dia akan mengering. Ini kan berputar terus Mbak kalau posisinya menyala. Tapi kalau dari dalam jumlah banyak, mungkin akan semprotannya banyak, mungkin dia tidak akan jadi akan lebih bagus lagi jika dilubang di sini Mbak. Jadi dilubang di sini, dilubang sini juga, di sana di bagian sini juga dilubang, di sini juga dicowakan, sini juga dilubang, dicowakan sini, jadi di lubang 4. Jadi suatu saat mungkin kotor atau apa, bisa kita semprot pakai kompresor, atau mungkin didahului dulu sebelum kompresor seperti yang saya lakukan tadi.
saya cuci dulu sedikit, baru saya semprot kompresor. Cukup saya memakai apa itu, mama lemon atau apa itu, saya kuas-kuas, alhamdulillah sudah bersih. Seperti Mbak lihat juga bersih, jadi enak. Jadi kalaupun masalah filter lagi saya singgung lagi, terbukti saya punya ini sudah 6 tahunan belum dibersihkan, itu masih bersih loh Mbak. Padahal posisi saya itu kontrakan saya kan masih ngontrak, saya masih ngontrak di sini. Saya ngontrak itu di pinggir jalan, dan itu debunya bukan main Mbak. Mobil baru dicuci 2 hari saja sudah kotor. Kalau mau ditutup ada sih sebenarnya tutupnya Mbak, tapi ribet kalau mau keluar lagi itu sangat ribet sekali. Jadi saya malas tutup, supaya kalau keluar enggak buka tutup ribet. Karena masih acara buka tutup lagi, buka pintu lagi, ribet. Jadi malah sering sekali kalau ada hujan itu saya kasih keluar mobil, jadi biar kehujanan jadi bersih. Kira-kira begitu Mbak. Jadi untuk masalah filter ini saya singgung lagi masalah filter ini, terbukti 6 tahun itu tadi belum, enggak kotor wajar lah kalau 6 tahun kotor, tapi enggak terlalu Mbak, enggak terlalu kotor. Kalau saya mungkin ada yang sampai banyak sekali kotor atau banyak, itu mungkin bisa jadi itu jangka waktu yang panjang, mungkin sampai 10 tahun atau 15 tahun, atau mungkin belum pernah dibersihkan sama sekali. Jadi sampai kotoran itu menumpuk begitu loh Mbak. Yang saya karena ini 6 tahun masih bersih, saya punya saringan di dalam itu, pendingin itu masih bersih. Tidak, ya kotor wajar 6 tahun kotor, tapi tidak terlalu gitu loh. Di beberapa kasus saya lihat punya teman-teman itu parah sekali kotornya. Itu kalau menurut saya bisa jadi kisaran 10 tahun ke sana belum dibersihkan, atau bisa jadi malah belum pernah dikasih bersih. Jadi ya begitu, karena mungkin ya tidak sedikit ya untuk membongkar ini, ongkosnya pun sudah lumayan. Jadi untuk si user atau si pemakai juga berpikir kadang-kadang begitu, yang penting isi freon tambah freon dingin selesai, mungkin kira-kira begitu. Jadi kesimpulan saya dengan mungkin nanti saya tidak akan pasang saringan atau filter, karena terbukti artinya kita dari Mbak ya, dari pengalaman pakai lah, itu tidak kotor tapi wajar lah, kira-kira kan begitu. Padahal rumah di pinggir jalan banyak debu, tapi tidak terlalu kotor. Dari situ pun saya ambil kesimpulan, mungkin buat teman-teman ya itu mungkin lantaran mungkin belum pernah dibersihkan, kira-kira begitu. Untuk yang saya mau kerjakan itu Mbak, nanti kan posisinya kan begini toh Mbak. Kalau mau dilubang di sini panjang mamanya, karena panjang loh Mbak, panjang loh, itu dia punya anis panjang sekali, kayaknya sampai sini atau sampai sini begitu loh. Dia punya apa, pendingin itu panjang dari sini sampai sini. Jadi kalau cuma di lubang saja kayaknya tidak leluasa nanti. Jadi mungkin akan saya saya langsung bolong dari sini, dan nanti akan saya tutup. Kalau dibilang rapi atau tidak rapi ya itu dikembalikan lagi ke pemiliknya kan begitu. Artinya kalau saya pribadi ya kayaknya akan saya aplikasikan begitu. Ya kayaknya begitu saja Mbak. Untuk acara lubang-lubangnya nanti saya tunda dulu, nanti dilanjut lagi. Ini sementara saya pause dulu Mbak ya. Oke, nanti dilanjut. Kira-kira seperti ini Mbak, saya lubang begini. Inilah kira-kira cara tukang Mbak ya, cara tukang jangan diikuti.
Ya kira-kira seperti itu mbak. Nanti next lagi mbak ya. Ya dilanjut lagi mbak ya. Seperti yang saya bilang kemarin itu, untuk menambahkan lubang, barangkali nanti untuk jaga-jaga ya, untuk menambahkan lubang untuk jaga-jaga air supaya bisa maksud jalan air keluar, saya membeli ini mbak. Saya mengirit biaya membeli ini, nanti saya potong menjadi dua. Beli ini nanti saya potong menjadi dua, dan untuk penutup saya menggunakan ini 4. Jadi nanti bisa kita gimana mbak ya, bisa maaf mbak ya, pakai kaki mbak ya, kita tutup begini karena saya pakai pegang kamera mbak, tidak bisa pakai tangan. Jadi nanti bisa kita tutup begini. Kalau lubang tidak dipakai membuang air, mungkin nanti sewaktu-waktu kita mau mencuci, menyemprot air, di bawaan kan sudah ada mbah, sudah ada lubangnya 2, cuman untuk mengantisipasi mungkin debit air yang mungkin terlalu banyak, saya tambahkan lubang lagi 4, 2 di atas kanan kiri, 2 lagi di bawah di kipas untuk kasihkannya mungkin sebentar. Dan untuk menutup saya memakai baut begini ya, kemarin kan sudah saya lubang dan saya bur, ukuran burnya seperti ini. Terus kebetulan ada senai ini, jadi saya bikin ulir, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Kenapa saya pakai begini mbak? Karena nanti untuk pegangan baut, supaya di baut itu enak. Maaf mbak ya, sekali lagi saya pakai kaki untuk karena melepasnya udah bisa udah. Nah nanti pasangnya pakai begini. Saya beli tadi 6 mbak, tapi kayaknya saya pasang 4 saja boleh ya. Baut yang paling pendek karena kita ndak bisa panjang-panjang sekali, nanti ini bisa nyangkut di pendinginnya. Jadi saya beli baut yang paling pendek. Kalau mungkin ini ndak nyangkut mungkin ya. Jadi begitu mbak. Kalau sekiranya takut nyangkut, dikasih ring di sini mbak, jadi dia tidak nyangkut. Dan untuk ini tadi sempat saya pikir pakai apa ya begitu, saya pikir mau pakai deterjen yang 5 literan itu mbak, itu kan bisa diambil, digunting separuh sini. Cuma saya cari-cari ada tetangga punya, ini kayaknya bahan akrilik, ini dikasih tetangga, jadi lumayan. Jadi nanti untuk mengaplikasinya ini kalau masalah kencang mbak, kencang ini kencang, tapi tidak menutup kemungkinan ada terjadi kebocoran. Jadi nanti untuk seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau mau nanti apa ya, bisa dilapisi mungkin silen atau mungkin lem bolak-balik di sininya supaya tidak keluar. Kira-kira begitu mbak, tinggal mengerjakan yang di sini, yang di mana ya, ini pembuangan air di sini, berarti di sini. Oke mbak, nanti dilanjut lagi mbak ya. Untuk pengerjaannya saya nanti saya pause dulu, nanti next lagi mbak ya. Jadi lanjut kembali mbak ya. Tadi sudah saya potong 2 kuningannya yang saya beli tadi. Saya beli berapa tadi? 40.000
kuningan 2 saya potong jadi 4 ya Mbak, saya potong setengah-tengah. Dengan ini 4 biji, dengan baut ini 6 biji, tapi yang ini saya pasang cuma 4. Itu tadi saya beli 40.000 Mbak. Ini sudah saya pasang Mbak, tapi belum kering ya, ini saya lubang pakai bor. Habis di lubang pakai bor saya coba sene, tapi saya tambahkan juga lem di dalam sana. Itu masing-masing ini, makanya saya bongkar ulang. Saya tambahkan lem di dalam sana, dengan di dalam sana saya tambahkan lem besi. Nah, supaya kalau pembersihan nanti tidak diminta-minta terlalu over air, dia akan dibuang di sini. Jadi kalau nanti tidak terpakai, mungkin nanti mau dipakai, ini dibuka. Ini kan kalau sudah nanti ini begini Mbak. Nah kalau udah dipakai, kalau dipakai kita buka, kita colok selang, kasih keluar, baru disemprot-semprot di sini. Nah, untuk menjaga mungkin banyaknya air, nanti keluarnya dari sini. Tapi nanti kalau sudah tidak terpakai, tinggal tutup begini. Jadi saya bikin praktis. Ini belum berani saya kasih keras Mbak ya, karena ini lemnya belum kering, saya lem dari dalam. Jadi saya buat teman-teman lagi saya sarankan, mungkin nanti mau buka sendiri atau mau buka di tempat AC ya, untuk yang mau memasangkan yang memasangkan saringan filter, jangan cuma di sini Mbak, jangan cuma di sini, karena lubang penghisap itu ada 2. Ini pemutar menghisap, itu yang dihisap itu dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini, dari arah sini juga. Jadi dari sini nanti dapatnya ini dan sini ya. Tapi di tengah itu Mbak ada lubang. Jadi kalau nanti mau pasang filter jangan cuma di sini sama di sini. Di sini juga mungkin kalau mau lebih bersih bisa dipasang juga di sini, dan di sini bisa dipasangkan. Dan buat teman-teman mungkin bisa juga berkala ya, 5 bulan atau 1 tahun sekali di dalam sana disemprot, karena sapunya tuh berkarat ya, tidak pernah disemprot, supaya putarannya ini dinamo, putarannya dinamo lebih bagus ya. Kayaknya itu saja Mbak ya, nanti dilanjut lagi. Oke Mbak, kita lanjut pemasangan. Tapi sebelum dipasang yang di sini Mbak, ini nanti kan posisinya begini, posisinya kan begini Mbak. Di sini ini kemarin sewaktu saya bongkar kayak ada bekas lem begitu, jadi ini saya tambahkan double tip untuk di sini supaya nanti angin tidak keluar dari sini. Jadi kita selipkan double tip. Oke Mbak, lanjut ya. Oh iya Mbak, ada yang ketinggalan. Untuk sistem otomatisnya itu kan mengikuti termostat Mbak ya. Termostatnya itu sensor termostat itu ada di dalam sini, di dekat pendingin. Dia itu saya cek jaraknya itu kurang lebih 2 cm. Dan di sini saya memasangkan, saya merubah di sini. Saya tidak di sini nanti saya tidak memakai termostat, yaitu dengan menggunakan digital Mbak ya, yang bisa saya lihat di kabin, dipasang di dashboard. Untuk sensornya seperti ini. Ini kalau diukur 2 cm lebih Mbak ya. Jadi untuk memasang saya ikutkan letaknya, saya ikutkan dekat dengan sensor termostat, yaitu di belakang ini. Dia posisinya di sana dekat dengan jadi ini saya pasang di sini supaya susah dipasang Mbak. Saya pasang di sini, jadi nanti ini enggak usah dilem, enggak apa-apa, barangkali nanti kalah atau bisa diganti. Posisinya seperti ini. Nanti ini akan membaca suhu yang dekat dengan pendingin. Jadi saya tidak monitor dekat, yang dekat blower atas enggak. Untuk monitoring saya ikutkan di termostat, karena termostat itu di posisi di sini, kurang lebih di sini dia. Cek tadi sekitar 2 sentian. Oke lanjut Mbak ya.
Nah, kita lanjut Mbak, kita coba tes pasang. Untuk pemasangan pertama-tama pasangkan begini, terus kita ikat kabel dulu Mbak ya, nggak usah kencang, yang penting terikat supaya dia tidak jatuh. Karena apa? Karena kita akan memasang benda ini di ujung sana. Ini untuk pengunci juga, ini untuk pengunci. Nggak tahu apa alasannya ada ini, mungkin tujuannya mungkin untuk pembersih atau bagaimana ya, kenapa ada begininya. Ini memasangnya agak susah Mbak. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oke Mbak, seperti kita lihat ya, seperti yang saya bilang tadi, ada pengunci ya, begitu. Jadi untuk cara pasangnya, ini pengunci ini dipasang dari bawah. Tunggu Mbak ya, kalau sambil pegang kamera pasang agak susah Mbak. Dari bawah. Nah, setelah terpasang penguncinya, baru di sorong Mbak, sorong ke atas. Aduh, bagaimana, ada kelihatan Mbak? Baru ini sorong ke atas ke sana. Sebenarnya ini gampang Mbak ya, cuma yang jadi masalah saya sambil pegang kamera nggak bisa. Oke, lanjut Mbak. Nah itu Mbak, seperti itu. Seperti itu nanti. Jadi kita tinggal kasih masuk begini, nah kan? Nah itu pengunci. Jadi tinggal kita pasang pengaitnya di sini. Pengait yang mana ya? Pengait yang ini Mbak. Ini ada pengaitnya. Oke Mbak, lanjut G. Oke lanjut Mbak G. Setelah ini tadi terpasang, mana ya? Udah kelihatan tangan saya Mbak. Mana tangan saya udah kelihatan Mbak. Oh itu. Setelah tadi terpasang Mbak, setelah tidak kelihatan ya Mbak ya. Setelah tadi terpasang, jangan pasang pengunci dulu Mbak. Jangan pasang semua dulu. Pokoknya pasang satu saja di ujung, di sebelah sana satu, dengan di sebelah sini satu. Karena jangan dipasang dulu semua, karena kita akan memasukkan yang dari atas Mbak. Kalau dari sini tidak kelihatan Mbak ya. Ada yang arah ke atas. Tunggu dulu Mbak. Ini Mbak, ini posisinya harus masuk ke sini, begini, ini. Jadi jangan dulu dipasang pengunci semua, cukup di ujung sana dulu satu, sama di ujung sana satu, baru dipasang itu Mbak. Oke, saya ditemani anak ragil Mbak, sama itu kucing yang lagi hamil. Mudah-mudahan dipermudah urusannya. Oke Mbak, lanjut G. Oke Mbak, sudah terpasang. Jadi syarat Mbak ya, sebelum ini yang di atas ini, Mbak, mana ya? Yang di atas ini dia akan tidak susah nutupnya Mbak. Jadi kesimpulannya saya pasang semua dulu. Pengunci ini saya pasang semua dulu, baru gampang ditutup yang di atas. Jadi kalau untuk mempermudah, di seujung sana Mbak, di ujung sana ditaruh senter ya. Lanjut Mbak ya, tinggal pasang blower supaya selesai pemasangannya. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oke Mbak, lanjut. Sebelum saya pasang ini yang di tengah ini kan, supaya tidak bocor begini Mbak, ditaruh begini, baru begini supaya tidak bocor. Oke Mbak, lanjut Mbak. Oke lanjut Mbak, sebelum saya pasang saya coba lepas saja ininya Mbak. Ininya saya lepas saja, kayaknya enggak. Ininya saya lepas. Oke lanjut Mbak ya, saya pasang dulu ini, saya lepas dulu. Oke Mbak, lanjut. Ini Mbak ya, sudah masuk separuh. Jadi masuknya tuh agak sedikit miring begitu. Nggak bisa kita langsung lurus begitu, nggak bisa Mbak. Sedikit miring miring begini. Di ujung sini miring begini dulu, baru bisa disorong sedikit-sedikit dengan
cara menggoyang-goyangkan. Ya lanjut Mbak ya. Sudah masuk ini Mbak, sudah masuk. Masangnya lebih susah daripada ngelepasnya Mbak. Setelah saya cari-cari tahu ini Mbak, mungkin nanti lain kali buat teman-teman yang mau bongkar akan lebih enak lagi ini dilepas ini. Kopling ini kopling ini akan lebih bagus dilepas karena ini Mbak, ini biang kerok ini biang kerok yang menyebabkan susah masuk. Jadi mungkin teman-teman yang mau bongkar kalau mau bisa tanpa lepas ini bisa, tapi pasangnya yang susah. Tapi kalau untuk mau mudah lagi ini bisa dilepas. Ada berapa baut itu ya, ini dilepas akan lebih enak lagi. Oke Mbak lanjut ya. Oke Mbak lanjut, setelah semuanya terpasang ini Mbak ya, setelah terpasang ini penguncinya jangan lupa dikunci Mbak ya. Ini ada pengunci, ini jangan lupa dikuncikan, setelah itu dipasang bautnya semua. Oh ya Mbak, saya sedikit mengalami kesalahan. Saya tidak perasaan sudah saya ambil miring tapi masih tetap juga. Nah ini Mbak fungsinya Mbak, ini nanti pembuangan air yang saya bikin. Di sebelah sana juga ada, ini bagian atas. Yang di bagian mana tuh? Ah itu mana tah? Tidak kelihatan kah kameranya? Mana ini? Tangan saya mana? Ah ini kurang kesini sedikit. Saya pikir pada sudah saya ambil miring loh, tapi masih kurang kesini sedikit. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Nah ini nanti kalau pembuangan kepepet Mbak, taruh selang di sini. Kira-kira jatuh. Kira-kira begitu Mbak ya. Oke, saya coba rapikan dulu Mbak. Saya coba rapikan dulu. Dan nanti kita lihat waktu saya buka ini Mbak ya. Ini kan sekarang sudah terpasang ini. Nanti coba kita buka bagaimana penampakannya dari luar kalau itu dibuka. Oke Mbak, lanjut ya. Oke Mbak, sudah terpasang. Jadi begini Mbak, ada sedikit yang mau saya katakan untuk baut di atas ini Mbak. Ini kan ke sana itu ada baut Mbak. Kemarin itu kan saya buka ada 2. Itu mungkin di tempat teman-teman dan tempat Mbak Isma mungkin ada 3 atau 4, karena saya lihat lubang ring yang di dalam itu ada besi kecil panjang itu, saya lihat ada lubangnya 4 atau 3, saya lupa. Kalau saya punya yang kemarin saya bilang 2 baut. Itu kemungkinan dari yang bongkar pertama itu tidak dipasang bautnya, kemungkinan begitu. Tapi ini saya lapis double tip, bagus, dia tidak ada kebocoran kemari, angin tidak ada kebocoran kemari. Jadi buat teman-teman mbak-mbak semua yang mau mungkin anginnya fokus ke atas, di sini Mbak, di sini ini bisa di double tips dari luar begini, di double tips. Mungkin mengalami kebocoran, coba nanti dicek anginnya itu karena sebagian keluar dari sini, enggak ke sana begitu loh. Bisa di double tip sampai di ujung sana Mbak. Ini toh sini sampai ke sana. Nah itu di double tips, jadi angin fokus membuang ke sana. Dan seperti yang saya bilang Mbak, ini yang saya modif, yang saya modif kira-kira seperti ini. Ini saya lepas, tadi kan terpasang, ini saya lepas. Bautnya 4. Buat teman-teman mau mengaplikasikan boleh 6 atau terserah. Untuk cara bukanya juga gampang. Saran saya jangan terlalu panjang baut karena nanti akan menyentuh pendinginnya di dalam. Dan ini contoh yang sudah kan posisi berlubang Mbak. Kelihatan enggak Mbak? Kelihatan enggak Mbak? Itu kelihatan Mbak ya. Jadi nanti kedepannya kalau mau membersihkan pakai kompresor atau apa, jadi enak Mbak.
ndak eh, apa ya, leluasa, kita bersihkan itu leluasa. Jadi kita untuk membersihkannya itu leluasa, dan mungkin bisa lebih bagus lagi dibolong lagi di sini Mbak, di atas ini, di sini satu, di ujung sana satu. Jadi nanti untuk menyemprot cairan juga bisa lebih dari sini juga bisa. Jadi ini di lubang di sini satu, di lubang satu, di ujung sana satu. Jadi untuk menyemprotkan cairannya begitu Mbak. Kira-kira untuk pengeleman sebentar Mbak ya, saya ambil lemnya. Dan mungkin ini seperti yang saya pasangkan ini. Dan untuk yang menempel ke sana seperti yang saya bilang tadi, bisa memakai double tips, bisa juga, tapi berhubung sifatnya air kayaknya tidak bagus Mbak ya. Mungkin bagus lem sealant atau mungkin lem begini ya. Ini kan saya coba lem begini, ini harganya 6.000. Ini lem akuarium, mudah-mudahan bisa. Ini seperti labelnya ini untuk ini ya. Dan nanti kita lelesi ke sini keliling, baru kita pasang, terus kita kencangkan bautnya. Insya Allah tidak bocor Mbak. Dan ini tadi sempat belum saya taruh Mbak, itulah saya lihat tangan saya basah. Sempat saya nyalakan AC-nya tadi sebentar, tangannya basah. Karena apa? Ini tumpah enggak nih? Ada airnya enggak ya? Ada airnya tidak ini. Saya nyalakan AC tadi lumayan lama Mbak. Terbukti betul di sini paling banyak artinya airnya pembuangan. Mungkin ini bisa ditutup, dipindah di sini. Tapi bagaimana ya? Ini selangnya besar kan? Jadi ini bisa ditutup. Sebelum ditutup mungkin ditaruh karet sedikit Mbak ya, biar tidak bocor. Ini ada sedikit kebocoran karena tadi saya potong jadi 2 atau jadi dibagi jadi 4, jadi sedikit pendek, tidak mentok. Bisa ditaruhkan bulatan karet supaya tidak ada kebocoran nanti Mbak ya. Untuk masalah ini. Dan sana juga satu, bisa dilihat sana satu, ini satu belum saya kasih kencang. Jadi kira-kira begitu Mbak untuk modifikasinya. Jadi apa ya, untuk anunya itu tadi sudah. Coba nanti saya tes dulu Mbak ya untuk AC. Saya coba pasang dulu bagaimana ya, salem atau bagaimana ya. Ini videonya sudah terlalu panjang masalahnya Mbak. Oke, nanti dilanjut Mbak ya. Oke, sip. Oke, lanjut Mbak G. Ini mungkin video terakhir ya untuk di kasus pembongkaran dan apa ya, untuk kasus pembongkaran evap ya, buat Bambai semua dan teman-teman semua. Untuk kasus ini mungkin ada yang mau ikutan. Kalau mungkin kesusahan dalam membuka, bisa mungkin nanti dibuka di tempat asing ya, barangkali mau membersihkan atau apa. Nah di situ pas proses dibuka bisa sampean mungkin bawa ukuran atau apa, pokoknya siapkanlah. Kalau mungkin sudah berlubang kan bisa kita anu sendiri Mbah, kita pasang sendiri. Cuma yang jadi masalah mungkin untuk pengeboran mungkin ya, mungkin 6 titik ini posisinya harus terlepas Mbah. Kalau dari dalam itu ngebor susah, dan kalau untuk mengandalkan lem atau anu kayaknya kurang efisien ya, kurang bagus ya, karena di situ kan ada semacam percikan air. Jadi kalau akan lebih bagus lagi juga kalau dipasang apa ya, baut. Jadi mungkin 6 atau dari sini ke sini. Saya tadi sasarankan mungkin 6 ya, mungkin 6. Dan untuk Mbak semua dan teman-teman semua yang mau ikutan, bisa tidak los seperti ini. Tadi kan saya punya kan los panjang begini ya. Untuk teman-teman bisa mungkin dibikin 2 lubang kecil begini, begini.
Jadi yang tengah di sini ada ada semacam apa ya, penahan nanti. Untuk penahan nanti yang dari sini itu lebih kuat, dan ditambah baut tengah sini itu, atau nanti bautnya 3 sini boleh sudah kencang, atau boleh juga sini tambah kencang. Tapi kalau saya punya tadi kan los, jadi baut ya sini sudah kencang juga sih Mbak, cuman lebih bagus lagi kalau di tengah sini ada penahan begitu loh Mbak. Kalau saya punya kan sudah terlanjur salubang ndak bisa. Jadi ya, tapi alhamdulillah tadi saya pasang kuat Mbak ya, dengan bantuan baut dengan lem itu bisa kuat. Dan setelah saya nyalakan AC, saya lem, itu tidak ada kebocoran. Insya Allah nanti kalau mungkin terjadi kebocoran atau apa, saya upload kembali informasinya. Kayaknya itu saja Mbak ya. Buat teman-teman yang mungkin mau ikutan ya monggo, tapi jika kesulitan mungkin teman-teman nanti mau servis untuk membersihkan evap, pas di servis itulah kita posisinya melubangi dan membuat mengebur. Kira-kira kayaknya itu saja Mbak ya untuk video sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kayaknya itu saja Mbak, apalagi yang saya mau jelaskan ya. Oh iya, untuk masalah kan tadi saya bikin apa itu Mbak, saya bikin lubang dan saya bikin untuk sensor itu. Nanti saya akan aplikasikan dan akan saya videokan di video selanjutnya Mbak ya. Nanti akan saya videokan, karena ini video sebenarnya saya mau bikin 1 kali, cuman ini durasi terlalu panjang Mbak. Ini filenya pun besar sekali, mungkin sekitar 20 GB lebih. Jadi mungkin nanti saya upload dalam posisi terkompres agak kecil Mbak ya. Dan minta maaf mungkin agak sedikit kabur ya, mudah-mudahan masih bisa di lihatlah, artinya bisa di untuk segi kejelasan, karena tempat baut apa semua kan itu harus perlu video yang jelas. Mudah-mudahan nanti diupload masih jelas Mbak ya. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips kali ini masalah bongkaran evap dan pengembaliannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar guys, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, karena untuk membuka ini, membersihkan evap itu tidak biaya yang sedikit ya. Saya sendiri dimintai biaya 350. Itu pun waktu lalu kan kasus ada masalah di kompresor Mbak, itu pun belum dengan freon. Kalau dengan freon sudah tidak tahu berapa, mungkin 500 atau 600 atau berapa, saya tidak tahu. Yang jelas 350 itu diinformasikan sama saya belum freon. Kalau tukang AC kan biasanya kan kalau membersihkan kan freon juga isi ulang. Kira-kira begitu Mbak untuk tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak dan teman-teman semua. Harapan semua ya sehat-sehat semualah, yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang mungkin nanya lagi ada masalah, mudah-mudahan cepat teratasi Mbak ya. Kayaknya itu saja Mbak buat semuanya. Jangan lupa bahagia, berbanyak bersyukur ya Mbak, dan sedekah tentunya. Khusus buat teman-teman muslim, berbanyak sholawat dan perbaiki sholat ya. Kayaknya itu saja Mbak ya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.